Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kerana berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakninya melaksanakan solat fardu Jumat secara berjemaah. Salawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada kita semua kaum muslimin, marilah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita kembali diingatkan dengan peristiwa besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Siratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat.
Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Setelah itu Nabi melakukan Isra' Mi'raj dengan mengendarai buruk dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis kerana Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Maqmur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahawa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap Allah dan diringankan menjadi solat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali dan akhirnya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahawa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah. Saya redha dan pasrah kepada Allah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Isra' dan Mi'raj? Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah, Irdu Waqa'i wa Tahlil Ihdas, juz 1 halaman 209, menjelaskan salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah kewajiban menjalankan solat 5 waktu bagi setiap Muslim. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, Durs wal Ibar, jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahawa jika Nabi melakukan Isra' Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap Muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang kusuk. Dengan solat yang kusuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong dan sebaliknya, lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.